Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya yang senantiasa mengikuti dari peradaban ataupun tentang kepribadian Rasulullah SAW. Dan tentunya saat ini kita akan mengenal peradaban yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Dari awal kita sudah menjelaskan bagaimana kondisi bangsa Arab pada saat itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang nabi, penutup dari para nabi, yang memiliki akhlak yang begitu mulia dan kepribadian yang begitu indah, sehingga siapapun yang mengikuti dari kepribadian Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan suatu kebaikan. Banyak sekali dari kehidupan beliau mengeluarkan suatu hal yang sangat-sangat positif di kehidupan, ataupun memberikan kepribadian menjadi kepribadian yang lebih baik lagi. Karena di dalam sebuah hadis dikatakan, tidaklah diutusnya Rasulullah melainkan untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Alhamdulillah, kemarin kita sudah mengenal bagaimana perubahan dari agama yang dianut bangsa Arab. Tentunya pada awal mulanya mereka adalah menganut dari agamanya Nabi Ismail, yang tentunya Nabi Ismail adalah dari dari seorang nabi, tentunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau telah memberikan suatu pandangan agama yang begitu banyak, sehingga berjalannya waktu, bergantinya tahun, bahkan bergantinya kurun, dan banyak sekali perubahan-perubahan, tentunya yang mana disebabkan oleh Amr bin Luhai, yang mana beliau telah membawa suatu pertukaran ataupun barter dari peradaban tradisi yang ia lihat dari negeri Syam. Tentunya itulah yang mereka bawa untuk mereka bawa ke Makkah Al-Mukarramah. Sedangkan beliau ini adalah orang yang bijak dipandang dari kalangan orang-orang Makkah, orang-orang Hijaz, sehingga apa yang dia lakukan, melihat dari segi itu, mereka merasa bahwasanya hal ini adalah benar adanya. Dan saat ini kita akan mengenal dari kondisi agama orang Arab pada saat itu. Tentunya sebelum kita lebih mendalam lagi mengenal dari kondisi tersebut, kita akan mengenal sedikit banyaknya apa agama yang telah banyak mempengaruhi dari bangsa Arab yang berada di Jazirah Arab tentunya. Sebelum kita melanjutkan, kita memulai yang lebih mendalam lagi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan karunia rahmat maupun anugerah yang begitu banyak, ilmu yang luas di dalam mengenal kepribadian Rasulullah, di dalam sejarahnya yang telah beliau berikan sebagaimana rahmat untuk tuntunan bagi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, kita akan melanjutkan dari tentang bagaimana perubahan yang disebabkan untuk di Jazirah Arab, yang dulunya tentunya mereka memahami atau tauhid mereka mengikuti dari Nabi Ismail alaihissalam, yang beliau tidak salah lagi mengikuti dari ayahandanya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sini
kita sudah mengenal dari agama yang mereka anut. Tentunya kebanyakan mereka membawa agama Nabi Ismail, dan mereka telah jatuh ke dalam suatu kesyirikan ataupun menyekutukan Allah dengan cerita yang kurang lebih banyaknya disebabkan oleh Amr bin Luhai, karena beliau orang yang bijaksana pada saat itu, suka di dalam berkorban untuk perkara agama, dan ia banyak sekali tentunya membuat suatu perubahan karena melihat dari kondisi pada saat itu orang Arab suka mereka bukan saja barter atau jual beli dari perdagangan saja, melainkan budaya juga mereka telah banyak merubah atau bertukar pikiran, bertukar dari budaya tersebut. Sekarang kita akan mengenal orang-orang Yahudi mempunyai dua latar belakang sehingga mereka berada di Jazirah Arab. Jadi orang Yahudi yang mana mereka memiliki dua latar belakang yang tentunya mereka berada di Jazirah Arab, yang setidak-tidaknya digambarkan di dalam dua hal sebagaimana berikut ini. Yang satu, kepindahan mereka pada masa penaklukan bangsa Babylon dan Asyur di Palestina, yang mengakibatkan tekanan terhadap orang-orang Yahudi, penghancuran dari negeri mereka, dan pemusnahan mereka di tangan Bukhtanasar pada tahun 587 sebelum Masehi. Banyak di antara mereka yang ditawan dan dibawa ke Babilonia. Sebagian di antara mereka juga ada yang meninggalkan Palestina dan pindah ke Hijaz. Mereka menempati Hijaz di bagian utara. Yang kedua, dimulai dari pencaplokan bangsa Romawi terhadap Palestina pada tahun 70 Masehi, yang disertai dengan tekanan terhadap orang-orang Yahudi dan penghancuran hakal-hakal mereka, sehingga kabilah-kabilah mereka berpindah ke Hijaz, lalu menetap di Yasrib, Khaybar, Yasrib, dan Taiman. Di sana mereka mendirikan suatu perkampungan, yaitu perkampungan Yahudi dan benteng dari pertahanan. Ketika dihijrah, mereka membangun dari perkampungan Yahudi dan benteng untuk pertahanan. Maka agama Yahudi menyebar di sebagian masyarakat Arab juga, lewat orang-orang Yahudi yang telah berimigrasi tersebut, yang kemudian mereka juga mempunyai beberapa momen-momen atau momen-momen politis yang mengawali munculnya dari Islam. Islam datang kabilah-kabilah dan koinunah, kabilah-kabilah Yahudi, maksudnya Islam datang. Yang mana dari awal dari pertemuan Yahudi yang telah memberikan suatu pengaruh dari bermigrasinya mereka, dari situlah munculnya dari Islam, munculnya agama Islam. Saat Islam itu datang kepada orang Arab, tentunya kabilah-kabilah Yahudi yang terkenal adalah Khaybar, Nadir, Muntalik, lalu Quraidah, Qainuqah, dan Asamudi menyebut di dalam buku Wafa'ul Wafa bahwa jumlah kabilah Yahudi saat itu lebih dari 20. Sementara agama Yahudi masuk ke Yaman karena dibawa oleh Asad
Abu Karib. Awal mulanya dia pergi berperang ke Yasrib dan memeluk agama Yahudi di sana. Sepulangnya ke Yaman, dia membawa 2 pemuda dari Yahudi, dari Bani Quraidah, sehingga agama Yahudi menyebar di sana. Setelah Asad meninggal dunia, digantikan oleh anaknya, Yusuf bin Zun Nuwas. Dia memerangi orang-orang Masehi atau orang Nasrani tentunya dari penduduk Najran yang memaksa mereka untuk memeluk dari agama Yahudi. Karena mereka menolak, maka dia menggali parit dan membakar mereka di dalam parit tersebut. Tak seorang pun yang tercecer, ataupun laki-laki maupun wanita, tua muda, semuanya dibinasakan di dalam situ. Ada yang mengisahkan bahwa korban yang dibunuh lebih dari 20.000 hingga 40.000. Hal ini terjadi pada bulan Oktober tahun 523 Masehi. Al-Quran telah memuat bagian kisah ini di dalam surat Al-Buruj. Sedangkan agama Nasrani masuk ke Jazirah Arab lewat penduduk orang-orang Habasyah dan Romawi. Karena pada saat itu Habasyah ataupun negara Romawi memeluk dari agama Nasrani. Penduduk orang-orang Habasyah yang pertama kali di Yaman pada tahun 340 Masehi. Pada masa itu misionaris Nasrani menyusup ke berbagai tempat di Yaman. Selang tak berapa lama, ada orang yang zuhud, tentunya doanya senantiasa dikabulkan dan memiliki karomah yang datang ke Najran. Dia mengajak penduduk Najran untuk memeluk dari agama Masehi, agama Nasrani. Mereka melihat garis-garis kejujuran diri dan kebenaran agamanya. Oleh karena itu mereka memenuhi ajakannya untuk memeluk dari agama Nasrani. Itu yang penyebab banyak orang berpindah kepada agama Nasrani. Setelah orang-orang Habasyah menduduki Yaman untuk mengembalikan kondisi karena tidak tindakan Zulnuwas atau yang disebut dengan orang Yahudi tadi, dan Abraham memegang kekuasaan di sana. Abraham adalah orang yang telah punya niat, bukan punya niat saja, dia sudah punya rencana dan sudah melakukan untuk menghancurkan Ka'bah pada saat itu. Dia adalah Abraham yang tentunya dia tinggal di Yaman. Maka agama Nasrani berkembang pesat dan sangat maju karena memegangnya karena semangatnya mereka di dalam menyebarkan agama Nasrani. Abraham membangun sebuah gereja di Yaman yang dinamakan Ka'bah Yaman. Dia menginginkan agar semua bangsa Arab berhaji ke gereja tersebut dan hendak menghancurkan Baitullah yang berada di Mekah Al-Mukarramah, namun Allah Subhanahu wa taala telah membinasakannya, yang tentunya itu telah disebutkan di dalam surat Al-Fil. Bangsa Arab yang memeluk agama Nasrani adalah dari suku-suku Ghassan, kabilah-kabilah Taghlib, Tayyin, dan yang berdekatan dengan orang-orang Romawi. Bahkan sebagian raja Hirah ada pula yang memeluknya. Sedangkan agama Majusi lebih banyak untuk berkembangnya di kalangan orang-orang Arab yang berdekatan dengan orang-orang Persia. Agama ini pernah berkembang di kalangan orang-orang Arab, Irak dan Bahrain, serta di wilayah-wilayah di pesisir Teluk Arab. Adapun penduduk Yaman yang memeluk Majusi tak kalah bangsa Arab menduduki Yaman. Jadi orang-orang yang beragama Majusi di Yaman tentunya itu adalah orang-orang Arab yang menduduki kota Yaman. Sedangkan agama Sabi'ah menurut beberapa kisah dalam catatan berkembang di Irak dan lain-lainnya.
yang dianggap sebagai agama kaum Ibrahim, Salades, dan lain-lainnya. Yang dianggap sebagai agama kaum Ibrahim tersebut, banyak penduduk Syam juga memeluk serta penduduk Yaman pada zaman dahulu. Setelah kedatangan beberapa agama baru seperti agama Yahudi, agama Nasrani, agama ini mulai kehilangan bentuk dan surut, tetapi tetap masih ada sisa-sisa dari para pemeluknya yang bercampuran dengan para pemeluk Majusi dan berdampingan dengan mereka di masyarakat Arab dan Irak serta di pinggiran Teluk Arab. Setelah kita mengetahui kondisi dari bangsa Arab tersebut, bagaimana orang Yahudi telah banyak juga di situ memberikan bermigrasi mereka, dan mereka banyak bertukar bertukar tradisi dan lainnya, dan orang Yahudi pada saat itu banyak juga hijrah ke bangsa Arab tentunya, yang tentunya di dalam sejarahnya Rasulullah SAW masih ada kampung yang disebut Khaybar dan Quraidah. Tentunya di situ mereka berlindung dan membangun benteng tentunya, dan Rasulullah SAW sudah sampai ke mereka juga untuk memberikan suatu dakwah, yaitu akhlak di dalam agama ini. Dan alhamdulillah tentunya dengan kondisi yang demikian, kita sedikit banyaknya tahu bahwasanya begitulah kondisi dari orang bangsa Arab. Tentunya dengan ini kita akan masuk di dalam bagaimana kondisi agama pada saat itu di kehidupan agamanya. Itulah agama-agama yang pada saat kedatangan dari Islam, namun agama-agama itu sudah banyak disusupi atau dari penyimpangan-penyimpangan dari hal-hal yang merusak. Orang-orang Yahudi, tentunya orang-orang musyrik yang mengaku beragama pada agama Nabi Ibrahim alaihissalam, justru keadaannya jauh sama sekali tidak di dalam suatu perintah ataupun di dalam jalan syariatnya Nabi Ibrahim. Mereka mengabaikan tuntunan-tuntunan tentang akhlak yang dibangun, yang tentunya diajarkan akhlak yang mulia oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kedurhakaan mereka tak terhingga, sehingga begitu banyaknya dari kedurhakaan tersebut. Dan seiring dengan perjalanan waktu, mereka berubah menjadi para penganis atau penyembah dari berhala. Dan dengan tradisi dan kebiasaan yang menggambarkan berbagai macam khurafat dan kehidupan agama, kemudian mengibas ke kehidupan sosial, politik, dan agama, merambah kepada hal-hal yang seluruhnya dalam sosial, politik maupun di dalam agama. Sedangkan orang-orang Yahudi tentunya berubah menjadi orang-orang yang angkuh dan sombong. Pimpinan-pimpinan mereka menjadikan sesembahan selain Allah. Para pemimpin inilah yang membuat hukum di tengah manusia dan menghisap mereka menurut dari kehendak dan yang telah mereka bentuk di dalam suatu yang terbetik hanya mengikuti dari hatinya, sekehendak dari hatinya. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang. Ambisi mereka hanya tertuju kepada kekayaan dan kedudukan, sekalipun berakibat musnahnya agama dan menyebarkan kekufuran serta pengabdian terhadap ajaran-ajaran yang telah ditetapkan Allah dan yang semua orang dianjurkan untuk mensucikannya, yaitu agama Islam itu sendiri. Sedangkan agama Nasrani
yaitu berubah menjadi agama paganisme yang sulit untuk dipahami dan menimbulkan pencampuran antara Allah dan manusia. Kalaupun ada bangsa Arab yang memeluk agama ini, maka tidak ada pengaruh yang berarti karena ajaran-ajarannya jauh dari modal kehidupan yang dijalani dan tidak mungkin mereka tinggalkan. Sedangkan semua agama bangsa Arab, keadaan para pemeluk sama dengan keadaan orang-orang musyrik. Hati, kepercayaan dan tradisi, kebiasaan mereka semuanya hampir serupa. Gitulah pada masa kondisi agama pada saat itu. Mereka tidak jauh dan tidak lebih, hampir serupa dengan mereka dengan lain-lainnya. Tradisi, budaya mereka, karena ya mereka banyak merubah ataupun mencampuri dari hal-hal yang mereka bertukar tradisi dan lainnya. Wallahu alam. Begitulah kurang lebihnya gambaran dari kondisi agama pada bangsa Arab. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan menceritakan gambaran dari masyarakat Arab pada masa jahiliyah tersebut sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Bagaimana kondisi moral dan politik tradisi yang telah rusak karena percampuran yang begitu tidak jelas antara orang Yahudi, orang Arab yang telah merusak dari tatanan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail dan seterusnya. Dan banyaknya dari mereka yang mencampur-campurkan, mengambil dari tradisi-tradisi luar, bukan barter di dalam jual beli saja. Tentunya mereka mengambil dari orang yang dia dapatkan dari ahlul kitab yang mereka pahami, sebagaimana yang Amr bin Luhai membawanya, dan sehingga berkelanjutan dan begitu banyak penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan tidak bisa ada perbedaan di antara mereka, karena mereka hampir sedikit banyaknya hampir serupa semuanya semasa jahiliyah. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan mengenal dari bagaimana kondisi masyarakat Arab jahiliyah pada masa saat itu sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Bagi kalian yang menyukai video kajian ini, silahkan kalian dukung channel saya dengan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa tekan subscribe untuk mendapatkan notifikasi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.